Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, selamat pagi anak-anakku semua. Anak-anak kelas 10 multimedia 1 dan 2. Pada hari ini Selasa tanggal 21 Juli, mata pelajaran Bapak ya, komputer dan jaringan dasar. Perkenalkan, nama Bapak Zainal Maksum. Bapak sudah mengajar di Bina Putra hampir mau 6 tahun ya. Baru ya, masih baru. Kenapa kalau 6 tahun masih baru ya? Karena masih ada tuh yang sampai 14 tahun ya, Kapur itu, Dr. Abdullah, Bu Haji itu guru-guru lama ya. Oke, kita lanjut lagi materinya. Kita di sini belajar tentang dasar ya, dasar dari komputer dan jaringan dasar. Kenapa kita harus sebagai anak multimedia pun harus tahu ya. Nggak mesti belajar multimedia saja, tapi juga belajar perangkatnya, itu penting. Oke. Adapun KD atau kompetisi dasarnya itu yang pertama adalah menerapkan K3LH ya, disesuaikan dengan lingkungan kerja. KD 4 titik 1 itu ya, melaksanakan K3LH di lingkungan kerja. Adapun IPK, indikator pencapaian kompetensi, yang pertama adalah menguraikan tentang keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja. Yang kedua, menunjukkan apa saja sih K3LH yang sesuai dengan lingkungan kerja di bidang komputer. Untuk tujuan pembelajaran, yaitu dengan membaca uraian tentang lingkungan kerja dan lingkungan hidup, kalian mampu menyebutkan apa saja K3LH yang harus kalian pahami di bidang komputer. Dengan menyimak informasi K3LH di bidang komputer, siswa mampu melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan hidup kerja sehari-hari dengan baik. Ya, namanya kita kerja itu ada prosedurnya. Tidak hanya kalian langsung terjun dunia kerja tanpa menggunakan perlengkapan atau peralatan K3LH. Oke, di sini sebelum kita masuk materi ada pretest terlebih dahulu. Yang pertama, apa sih yang kalian ketahui mengenai komputer? Yang kedua, apa yang kalian ketahui mengenai jaringan komputer? Yang ketiga, apa hubungan antara komputer dan jaringan? Nah, itu 3 pretest yang nanti harus kalian jawab. Komputer adalah seperangkat alat yang digunakan untuk mengolah data dan dapat digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, itu pengertian komputer ya. Ini seperangkat alat yang digunakan untuk mengolah data. Jadi komputer itu untuk mengolah data. Apa sih kalau misalkan di multimedia komputer itu berguna untuk apa? Ya, misalkan kita mengolah video, ya, mengolah gambar menjadi bitmap. Nah, itu ya, membuat animasi, itu mengolah gambar menjadi animasi. Nah, itu fungsi komputer di dalam multimedia. Nah, tentu saja komputer itu dapat memudahkan pekerjaan manusia, pekerjaan kita. Jadi pekerjaan kita lebih mudah dan lebih rapih ya. Jaringan, berapa komputer yang saling terhubung satu sama lain untuk saling bertukar data maupun informasi. Ya, dengan adanya jaringan, kita dapat semakin mudah untuk untuk bertukar data maupun informasi. Ya, sekarang internet ya, jaringan itu lebih banyak digunakan untuk internet. Jadi kita dapat bagi informasi, email. Contohnya kita sekarang belajar daring atau home learning yang tentunya mudah dengan dengan adanya internet. Dan jaringan juga
menggabungkan beberapa komputer yang terhubung satu sama lain, ya. Saat ini sebuah jaringan harus ada lebih dari satu komputer, ya. Jaringan bisa bekerja tidak satu komputer, tapi lebih dari satu komputer. Nah, materi sekarang itu menerapkan kesehatan, keselamatan, keamanan kerja dan lingkungan hidup atau K3LH dalam bidang ilmu komputer dan jaringan. Ini bab 1 ya, atau KD1. Materinya tentang K3LH. Ingat-ingat, K3LH itu menerapkan kesehatan, keselamatan, keamanan kerja dan lingkungan hidup. Ya, tujuan pembelajaran itu dapat memahami prinsip dari K3LH, dapat memahami prosedur dari K3LH, dapat mengimplementasikan prinsip K3LH dalam lingkungan kerja bidang IT atau komputer. Ini tujuan dari pembelajaran. Apa sih K3LH? K3LH merupakan program mengenai aturan atau standar dari kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja dalam lingkungan hidup. Jadi orang yang bekerja itu ada apa? Ada prosedurnya atau standar kesehatannya, keselamatannya. Contohnya sekarang yang bekerja di rumah sakit, dokter-dokter yang di rumah sakit yang menangani virus corona, itu ada standarisasi pakaiannya. Itu menggunakan apa? APD, alat pelindung diri. Ya, yang pakainya seperti astronot. Ya, itu APD. Terus apa? Menggunakan masker, ya semuanya lah, melindungi diri. Nah, itu untuk apa? Itu sebagai standarisasi ya dari WHO untuk apa? Untuk mencegah tertularnya virus, ya. Itu bukan program. Nah, kalau orang komputer gimana? Orang komputer itu ada juga standarisasinya dalam menggunakan sebuah komputer, ya. Nanti ada di halaman berikutnya, ya. Nah, ini adalah contoh K3LH dalam lingkungan kerja pabrik, industri, komputer, dan masih banyak lagi di bidang lainnya. Ini K3LH ya yang diterapin. Tujuan dari K3LH yaitu menjaga kesehatan seorang saat dan sudah melakukan kerja. Jadi kalian kalau misalkan sehabis nanti menyalakan komputer di lab, ya, dihidupkan terus juga dimatikan sesuai dengan prosedurnya, biar komputer juga aman. Memberikan keamanan pada seseorang ketika berada pada lingkungan kerja. Nah, ini tujuan dari K3LH, yang memberikan rasa aman. Melindungi seseorang atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan, ya, wajib dilindungi. Menjamin keselamatan pekerja atau pengguna lain yang berada di lingkungan kerja yang sama. Jadi tujuan dari K3LH itu menjamin keselamatan, ya, biar orang yang lain pun tidak terkena kecelakaan kerja. Prinsip-prinsip K3LH dalam penggunaan komputer. Nah, ini adalah yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah posisi duduk yang benar. Nah, ini pada saat nanti kalian berada di lab, posisi duduk yang benar dalam K3LH itu yang pertama ya, bagian atas layar setinggi dengan mata atau sedikit di bawah sedikit. Pertama itu. Bagian atas layar setinggi dengan mata atau di bawahnya sedikit. Yang kedua, jaga agar keyboard sejajar di depan Anda dan kira-kira sama tinggi dengan siku Anda. Sentuhan keyboard dengan ringan dan jangan
dan jaga pergelangan tangan lurus. Jadi keyboardnya kalian pegang dengan ringan, ya. Dan pergelangan tangannya harus lurus, seperti di gambar. Yang ketiga, jaga bagian belakang dari siku kaki, ya. Sedikit menjauh dari kursi agar menghindari tekanan di belakang siku. Jaga bagian bagian belakang dari siku kaki sedikit menjauh dari kursi, ya, agak menjauh. Istirahatkan kaki pada lantai atau penyokong. Jadi kakinya diistirahatkan, ya, jangan nendang-nendang kakinya, ya. Yang kelima, jaga kepala agar dapat melihat lurus ke depan. Kepalanya jangan terlalu didekatkan dengan monitor, nanti akan merusak mata. Nyamankan pundak Anda, ya. Pundaknya dinyamankan. Atur sandaran kursi agar nyaman. Diatur nih, ya, agar bersandar dengan nyaman. Jaga agar paha Anda disokong dengan rata oleh kursi, kira-kira sejajar dengan lantai. Ya, lihat di gambar. Jadi pahanya harus sejajar dengan lantai. Itu adalah prinsip kerja K3H dalam penggunaan komputer. Harus dipahami benar-benar nih, ya, biar kalian tetap sehat menggunakan komputer, ya, dalam mengerjakan pekerjaan kalian sehari-hari. Nah, ini adalah penggunaan yang benar, ya. Penggunaan tangan mengetik yang right dan salah. Yang salah itu menggunakan pengetikan seperti gambar di sini, ya. Nah, ini yang salah. Yang salah nih, yang mau palingkan itu yang salah. Ini yang benar nih. Apa yang tunjuk? Nah, ini yang benar. Ini yang benar. Ini yang salah, ya. Ini juga ini yang benar, gitu, ya. Memegang mouse juga, ya. Ini yang benar, gitu. Nah, sedangkan ini yang salah, ya. Ini yang salah. Ini juga salah, ya. Ingat tadi tangan harus tegak lurus, ya. Nih, yang benar. Ya, jangan terlalu jauh, nanti bakal kagak nyaman, ya. Oke, next. Oke, ini posisi duduk. Di sini ada berbagai macam posisi duduk yang salah. Lihat itu. Kadang kalian juga menggunakan komputer pasti di rumah, ya kan, sambil rebahan, ya, atau sambil tiduran, sambil jongkok. Nah, ini posisi-posisi yang salah. Ini ya, kalian liatin. Yang pertama, ya, laptopnya tidak ditaruh di atas meja, tapi taruh di bawah. Ini juga salah, ya. Posisi duduk seperti ini. Yang kedua, sambil rebahan, ini juga salah. Yang ketiga, sambil kamu kakinya di atas, ya, juga salah. Terus kadang kalau lagi di tempat tongkrongan, ya kan, seperti gambar nomor 4, juga salah, ya. Laptopnya di atas perut, itu juga salah. Sambil jongkok, salah, ya. Kakinya sambil dibuka lebar, itu juga salah. Sambil nongkrong, salah, ya. Tapi sambil rebahan kayak gini nih, ya, itu juga udah salah juga, ya. Itu pengguna posisi komputer yang salah. Seperti ini juga, ya, terlalu dekat, ya, layarnya, ya. Ini terlalu jauh juga salah, ya. Ini seperti, ya,
sangat jauh ini jaraknya. Ini juga jarak sepertinya salah. Ya, ini adalah posisi gambar yang salah. Oke, manfaat dari K3LH yaitu melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja tersebut. Ya, memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien. Menjaga agar tubuh tetap sehat. Nih manfaat K3LH. Ya, lindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Yang kedua, menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja tersebut. Memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien. Menjaga agar tubuh tetap sehat. Oke. Terima kasih untuk materi kita hari ini. Ya, untuk tugasnya nanti kalian post di mana? Di Classroom. Ya, tugas pertama. Apa itu K3LH? Ya, dan jelaskan tujuan dari K3LH minimal 3. Yang ketiga, jelaskan manfaat dari K3LH. Anak-anak, itu aja materi kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita mempelajari mengenai komputer, hardware, software, bandware, ya, beserta komponen-komponennya. Kita jadi Bapak, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.